Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati Ketua PDM atau yang mewakili, ini saatnya saya panggil Ayah Anda karena sudah tidak keluarga begitu. Ayah Anda Muhammad Takwin. Yang kami hormati Ketua Kuartir Daerah Hizbul Wathan Karanganyar periode Muktamar keempat, Ramanda Selamat, berikut jajaran yang terpilih, dan segenap Ramanda Bunda dari Kopilah dan Kuartir Cabang yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, senantiasa mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya, atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Di tengah kesibukan Ramanda Bunda, kita masih bisa dipertemukan di forum yang mulia ini. Tentu perlu kita syukuri. Syukur dengan sesungguh-sungguhnya adalah mari kita ikhtiari dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramanda Bunda yang dirahmati Allah dan ayah pimpinan daerah Muhammadiyah, alhamdulillah musyawarah daerah Kabupaten Karanganyar sudah terselenggara dengan baik. Meskipun dinamika organisasi itu ya ada kekurangannya, termasuk menghadirkan peserta itu ya tentu tidak bisa sesuai harapan. Tetapi atas nama Kuartir Wilayah Kota Jawa Tengah, selamat dan sukses telah terselenggaranya musyawarah daerah pada kali ini. Ini menjadi urutan yang ke-10 dari Kuartir Daerah Hizbul Wathan se-Jawa Tengah yang sudah menyelenggarakan musda. Berikan aplaus kepada Kuartir. Bersamaan dari musda hari ini, perlu kami sampaikan ada 3 daerah, yang ke-11 dan ke-12. Yang ke-11 adalah Kuarda Jepara. Hari ini tadi juga bersamaan e-voting sudah selesai. Dan yang ke-12 adalah Kuartir Daerah Kota Magelang. Kami telah mengedarkan kepada seluruh Kuarda se-Jawa Tengah target pelaksanaan musda selesai akhir Februari 2024. Semoga ini ikhtiar, karena dinamika musda antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda, maka kita optimalkan penyelenggaraan ini. Semoga Februari 2022 kita sudah selesai, kemudian 3 bulan berikutnya bisa selesai muscap yang ada di cabang-cabang. Berikutnya lagi 3 bulan berikutnya adalah setelah muscap kita selesaikan target musyawarah Kopilah di masing-masing Kopilah. Itulah dinamika organisasi yang ada di Perserikatan Muhammadiyah, termasuk Hizbul Wathan sebagai organisasi otonomnya Muhammadiyah secara terstruktur. Muktamar sudah kita lakukan, kita sukseskan di Malang. 3 bulan berikutnya, langsung 1 bulan berikutnya di Jawa Tengah mengadakan muswil di Purwokerto. Kemudian saya dan teman-teman diamanai untuk memimpin Jawa Tengah periode 2023-2028, dan saat ini saatnya konsolidasi organisasi musda-musda di tiap daerah, dan sudah 12 Kuartir daerah hingga detik ini alhamdulillah telah menyelenggarakan
musda di masing-masing daerah. Ramadan Bunda yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwa Hizbul Wathan adalah organisasi otonomnya Muhammadiyah. Dan organisasi otonom ini sebagai wadah perkaderan Persyarikatan Muhammadiyah yang sangat efektif. Karena apa? Karena dimulai sejak pendidikan anak usia dini. Sejak anak umur usia dini itu hingga sampai kita dipanggil Allah, kita masih sebagai anggota Hizbul Wathan. Karena wadah yang efektif, maka sudah barang tentu kita ingat Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yasyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'af khaufu 'alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Allah tegaskan kita hendaknya takut meninggalkan generasi yang lemah, khawatir akan kesejahteraan mereka. Artinya bahwa kita hendaknya sebagai penggerak Hizbul Wathan itu adalah bagaimana kita mewujudkan perkaderan melalui Hizbul Wathan. Maka di situ ada lagu pada baris terakhir, sedikit bicara banyak bekerja. Kalau saya tak boleh tambahkan, banyak bergerak. Karena dengan bergerak itulah waktu-waktu yang tersisa di antara kesibukan kita itu bisa kita pakai untuk mewujudkan kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa. Kita ingat lagu Pemuda Muhammadiyah. Kalau yang saat ini mungkin berbeda. Tapi sebelum ketika akhir pada masa periode saya itu 2014, bahwa Pemuda Muhammadiyah anak Hizbul Wathan. Pemuda Muhammadiyah anak Hizbul Wathan. Masih dengar ya? Maka sejarah mencatat bahwa Hizbul Wathan lah yang melahirkan kader Pemuda Muhammadiyah. Hizbul Wathan lah yang melahirkan kader Nasihatul Aisyah. Maka begitu pentingnya peran perkaderan melalui wadah yang efektif, yaitu Hizbul Wathan. Kalau mindset kita itu sudah berbicara tentang perkaderan Muhammadiyah, umat dan bangsa, dengan irisan tadi surat An-Nisa ayat 9, maka tidak ada kata lagi tanpa gerakan. Apalagi Hizbul Wathan adalah gerakan kepanduan. Yang perlu kita pahami, apakah sistem kepanduan itu? Kepanduan adalah sistem pendidikan di luar sekolah dan di luar keluarga, dengan tempat di alam terbuka, dengan metode prinsip kepanduan menarik, menyenangkan dan menantang. Jadi kalau kita sudah memahami itu, maka ke depan pesan saya kepada kuartir daerah terpilih yang tadi sudah dikukuhkan, dan satu-satunya kuartir daerah hasil musda periode utama keempat dikukuhkan pertama kali ya, baru Kuarda Karanganyar. Berikan aplaus karena yang lain belum. Jadi karena organisasi otonom itu, Hizbul Wathan adalah sistem kepanduan. Kepanduan itu di luar sekolah dan di luar kabilah keluarga, maka punya PR bahwa kuartir daerah periode ini bisa mentargetkan minimal 50% kuartir cabang di cabang-cabang Muhammadiyah. Ada berapa cabang di Karanganyar? 17 cabang. Artinya kita harus mentargetkan minimal 50% pada periode ini. Syukur bisa lebih atau 100%, 17 PCM itu sudah ada kuartir cabang dari Hizbul Wathan. Yang kedua, kuartir daerah periode ini
hendaknya bisa mentargetkan tidak lagi qabilah itu hanya berbasis sekolah, hanya berbasis keluarga, tetapi bagaimana kita bisa mewujudkan qabilah-qabilah di jantungnya Muhammadiyah, yaitu di ranting-ranting Muhammadiyah. Jadi kalau di Keluarga sudah terwujud, hari ini sudah ada keluarga daerahnya yang dikukuhkan, maka PR-nya nanti segera melakukan rapat kerja untuk merumuskan program kerja hasil musda ini secara teknis diimplementasikan seperti apa. 1 tahun pertama targetnya apa, tahun kedua apa, sampai tahun 2028 itu endingnya bisa diwujudkan. Qabilah berbasis ranting-ranting Muhammadiyah itulah sebetulnya dulu awalnya Hizbul Wathon lahir ketika dilahirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui tertariknya beliau pada pasukan baris berbaris Pathfinder Nederland yang ada di Surakarta. Maka begitu penting ketika kita sudah berbicara pengadilan, maka tidak ada kata tanpa gerakan. Maka setelah ini hendaknya keluarga daerah terpilih langsung melakukan konsolidasi dengan rapat kerja, kemudian ditanfidkan untuk dilaksanakan, kemudian segera membuat edaran kepada keluarga cabang untuk melakukan muscap, meskipun sederhana. Karena konsolidasi organisasi itu sangat penting. Pertemuan rutin 5 tahunan tidak sekedar seremonial, tapi bagaimana pertemuan rutin ini ke depan bisa diimplementasikan dalam kerja nyata dan gerakan yang nyata dari Hizbul Wathon. Saya sangat optimis dengan Karanganyar. Karanganyar memiliki potensi kader yang luar biasa. Angkatan muda Muhammadiyahnya juga luar biasa. Amal usaha Muhammadiyahnya, qabilah berbasis amal usaha juga luar biasa. Kalau potensi ini tidak digarap oleh Hizbul Wathon, kemudian barisan tidak kuat ukhuwahnya, maka Hizbul Wathon tinggal nama di Karanganyar, hanya sekedar euforia saja tanpa mewujudkan sebagai wadah peradilan perserikatan umat dan bangsa. Ini sangat penting saya sampaikan kepada Ramadan Muda, wabil khusus kepada keluarga daerah terpilih. Tantangan 5 tahun ke depan, tantangan generasi global kita, generasi Z ini ada di hadapan kita. Bagaimana kita bisa menerobos, bisa menghadapi tantangan ini dengan mudah. Itu dibutuhkan sinergisitas. Yang kedua, karena kita wadah perkara efektif, maka dibutuhkan sinergisitas antara majelis, lembaga, dan organisasi otonom lainnya, beserta qabilah-qabilah yang berbasis sekolah maupun berbasis ranting Muhammadiyah. Maka setelah ini sinergikan kepada majelis pembinaan kader dan sumber daya insani, kemudian sinergikan kepada majelis didasmen, kemudian baik itu PDM maupun Aisyah. Karena garapan kita ke depan ini yang sedang berproses adalah Pandu Tunas Atfal yang ada di PAUD Aisyah. Alhamdulillah Jawa Tengah memang diminta 3 anggota masuk sebagai tim Kuarpus untuk merumuskan Tunas Atfal bersama PP Aisyah. Semoga nanti PP Aisyah bisa melakukan MOU dengan Kuarpus, dan selanjutnya tahun berikutnya kita bisa secara formal, meskipun saat ini sudah dimulai kegiatan-kegiatan sinergi dengan PAUD Aisyah, tetapi secara seragamisasi itu belum diwajibkan. Hanya sebatas sinergi kegiatan-kegiatan antara Hizbul Wathon dengan PAUD Aisyah. Mengapa ini penting, Ramadan Bunda? Karena PAUD Aisyah PAUD di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia itu terbesar ada di Aisyah. Jangan sampai PAUD Aisyah itu digarap oleh kepanduan di luar Hizbul Wathon, tapi kitalah yang akan menggarap kaderisasi sejak usia dini itu melalui sinergi dengan PPIS, dengan Aisyah, Karanganyar, dengan daerah-daerah yang lain. Ramadan Bunda yang dirahmati Allah, karena
kuartir daerah itu tadi sudah dikukuhkan sejumlah 13. Kemudian segera untuk dilengkapi dengan bidang-bidangnya. SK dari kuartir daerah sejumlah 13 nanti segera diajukan oleh kuartir daerah kepada kuartir wilayah, hanya berbunyi ketua dan anggota, tidak menyebut sekretaris bendahara dan seterusnya. Kemudian nanti setelah SK dari kuartir wilayah terbit, selanjutnya kuartir daerah bisa menerbitkan SK pembagian tugas sesuai contoh takvim yang sudah kami sampaikan, mulai ketua, sekretaris, bendahara, wakil sekretaris, dan wakil ketua bidang dan sebagainya, berikut anggota bidang-bidangnya. Saran saya untuk menghemat waktu, ketika pengukuhan anggota bidang itu sekaligus rapat kerja, sehingga di dalam tentu rapat kerja itu sudah didesain oleh para 13 formatur apa kira-kira yang akan menjadi garapan 5 tahun ke depan. Kami punya standar yang sudah kami siapkan dari kuartir pusat hingga kuartir wilayah, sudah menerima semua yang akan teruskan dalam waktu beberapa hari ke depan tentang metrik program kerja, sehingga saat ini kita berbasis KPI, Key Perform Indicator. Jadi baseline-nya apa tahun ini, targetnya tahun depan apa, direalisasikan bulan apa, berapa persen realisasi, termasuk anggota itu sejauh mana, jumlahnya berapa, itu akan kita ukur melalui kinerja masing-masing kuartir. Jadi berbeda karakteristik perjuangan kita meskipun social safety di pada saat di Muhammadiyah ini, tetapi besok berbasis KPI, sehingga panjenengan warga yang terpilih akan diukur melalui kesepakatan dari rencana kerja yang dapat kerjakan oleh pimpinan beserta anggota. Nah, mudah-mudahan yang dirahmati Allah. Kemudian di dalam pedoman organisasi kepanduan Hizbul Wathon perlu kami sampaikan bahwa perjalanan dari 2023 ini hingga 2008 nanti kami harapkan dapat menyesuaikan dari pedoman yang sudah kami edarkan, sehingga perjalanan kuartir daerah Karanganyar saya optimis bisa berjalan dengan baik, dan yang terpenting adalah bagaimana kita selaku pimpinan sebagai anggota kuartir memberikan keteladanan akhlak dan ibadah kita sebelum kita mengajak anak didik kita, remaja kita untuk bergerak bersama mewujudkan visi Persyarikatan Muhammadiyah. Apa visinya? Yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kalau kita sebagai penggerak justru tidak bisa memberikan keteladanan hal itu, maka yang terjadi kaderisasi yang kita harapkan tidak akan bisa terwujud. Maka harus diawali daripada diri kita, lebih-lebih pada pimpinan yang terpilih, termasuk Ramanda Bunda yang menggerakkan Hizbul Wathon di qabilahnya masing-masing, di cabangnya masing-masing. Awali dari diri kita sendiri, memberikan suri tauladan ibadah kita, akhlak kita, muamalah kita kepada anak-anak didik kita, sehingga mereka akan bisa menirukan apa yang telah diteladankan oleh diri kita. Masih banyak PR dan tantangan kita ke depan untuk Hizbul Wathon. Contoh seperti yang disampaikan Ramanda Takwim tadi, bahwa kita tidak cukup menggerakkan kaderisasi melalui internal Persyarikatan Muhammadiyah. Apakah kita hanya sekedar di amal usaha Muhammadiyah? Tentu tidak. Apa kita hanya sekedar di ranting-rantingnya Muhammadiyah? Kita masih punya PR yang saat ini tapak suci sudah mencoba untuk go eksternal Muhammadiyah, masuk di sekolah-sekolah negeri. Hizbul Wathon punya senjata yang lebih luas,
Silahkan mulai membidik dakwah kita ke sekolah-sekolah negeri atau di masyarakat dengan uniform yang mungkin tidak formal seperti saat ini. Bisa menggunakan, tadi saya sampaikan dengan beliau diskusi panjang lebar, kita bisa hadir melalui tim outbound. Tawangmangu itu objek wisata yang menjadi kunjungan hampir semua daerah. Jika objek wisata itu kemudian kita garap kerjasama dengan tim-tim outboundnya Hizbul Wathan, maka yang terjadi itu menjadi sumber income dari Hizbul Wathan itu sendiri. Kemudian kaderisasi kita akan berjalan. Dan tidak cukup itu, drum band marching band yang pernah hidup di kompilah kita itu hendaknya kita bangkitkan kembali. Siapa yang akan bayangkan kalau kita bukan kader-kader Hizbul Wathan? Maka PR kita cukup banyak, tetapi PR itu akan bisa terrealisasi. Kita optimis bersama-sama eratkan ukhuwah. Tadi saya sampaikan ketua Wardah terpilih bahwa Hizbul Wathan itu harus menarik dan menyenangkan. Bahkan musda saja sampai snacknya dua-dua. Itu karena menyenangkan, menggembirakan. Dan siapa lagi Ramanda Bunda yang menggerakkan kader kalau bukan kita sebagai Hizbul Wathan? Maka mindset kita adalah kaderisasi. Kader itu tidak sebatas hanya di internal perserikatan. Tidak hanya kita bisa mencetak MA, pemuda, IPM, tapak suci, tidak. Tapi lebih dari itu. Sehingga harapan ke depan kita adalah HW itu ya condro dibukunya dari Majelis Pembinaan Kader Perserikatan Muhammadiyah bisa bersama-sama mewujudkan kader. Nih, dari HW saya lahirkan pemuda Muhammadiyah. Lewat mana? Lewat dewan sugri, dewan kerabat yang ada di amal usaha atau di kabilah-kabilah itu. Lewat dewan sugri yang ada di kualitas daerah menjadi kader kintilan, kemudian selanjutnya akan menjadi kader-kader pemuda Muhammadiyah, akan menjadi kader Nasihatul Aisyah. Demikian juga pemuda Muhammadiyah akan lahir menjadi kader perserikatan di PDN, Nasihat akan lahir di Aisyah, dan seterusnya begitu. Maka begitu penting Ramanda Bunda, harapan kami ke depan. Dan yang terakhir, Ramanda Bunda khususnya para pimpinan terpilih, ingat Quran surat Al-Anfal ayat 27. Nanti kalau salah diingatkan ayat ada takwim. Kurang lebihnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengkhianati amanah dari Allah dan Rasulnya dan amanah yang diberikan kepada kalian. Padahal kamu mengetahui itu amanah. Jadi pimpinan itu amanah. Maka amanah ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita itu ingat amanah, maka waktu kita hampir semuanya akan bermanfaat. Saya itu setiap pekan sekali saya usahakan untuk bisa hadir di masing-masing musda-musda se-Jawa Tengah. Itu sudah saya niatkan. Jadi Sabtu Ahad itu khusus jadwal musda-musda sampai selesai. Ternyata pada hari ini wabil khusus sebetulnya saya itu harus hadir di Jepara yang sudah saya sanggupi itu. Karena yang lain tidak ada. Hamid 2 tentang Karanganyar kasih undangan WA. Jujur dia ketua kuartet diharapkan hadir. Akhirnya saya batalkan Jepara saya minta untuk hadir pimpinan yang lain. Demikian juga Magelang. Kalau boleh dipisah dari 2 itu saya bisa hadir di Magelang dengan Karanganyar. Karena Magelang itu juga minta ketuanya yang sendiri. Akhirnya kita diskusi di para pimpinan. Di Magelang dihadiri oleh Ramanda Selamat Widodo. Dan alhamdulillah laporannya sudah semua dihadiri, termasuk Karanganyar. Semoga ini Allah meridhoi berjalan musda Karanganyar, termasuk di Magelang dan Jepara pada hari ini. Ramanda Bunda yang dirahmati Allah, atas nama Kuartir Wilayah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Jawa Tengah mengucapkan selamat dan sukses telah terselenggaranya musda dan terpilihnya para anggota kuarter daerah periode 2023-2028. Semoga bermanfaat,
Semoga Allah selalu meridhoi perjalanan kita semua. Amin. Allahumma amin. Saya kira itu Ramanda Bunda yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi baik diri saya maupun Ramanda Bunda. Yang terpenting, lagu Hizbul Waton itu tidak hanya sekedar lagu. Undang-undang Hizbul Waton tidak sekedar hanya diucapkan dan dibacakan. Janji yang diucapkan juga tidak hanya sekedar keluar dari lisan, tetapi betul-betul kita sedikit bicara, banyak bekerja dan banyak bergerak. Kemudian kalau kita hafal dua saja undang-undang Hizbul Waton, yang pertama kita dapat dipercaya, yang ke-10 suci dalam hati, pikiran dan perbuatan perkataan itu, insya Allah itu sudah menjadikan Hizbul Waton ke depan itu akan menggembirakan, menarik dan berkemajuan untuk kita persembahkan pada persyarikatan umat dan bangsa. Demikian Ramanda Bunda yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maka di akhir sambutan saya ini, mari kita bersama dengan mengucapkan hamdalah kegiatan musda dan pengukuhan khawatir daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Waton Kabupaten Karanganyar 2023-2028 kita ucapkan bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah meridhai. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.